diri saya, atau saudara-saudara kenal juga, tapi namun demikian saya perkenalkan juga. Kalau di Sinaga, sarjana ilmu politik jurusan administrasi bisnis, magister manajemen, NIDM 01 17 10 5901. Saya kira saudara sudah kenal nanti, sudah kenal Bapak, dan mengenai kehadiran nanti saya buat absen tersendiri ya, yang sudah disiapkan oleh kampus. Pada penjelasan mata kuliah ini, ya, deskripsi mata kuliah praktek perbankan 1, jasa dan transaksi, capaian pembelajaran mata kuliah praktek perbankan 1 ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai menguraikan konsep dasar 1, pelayanan kepada nasabah dengan prima, baik sebagai teller maupun sebagai customer service. Yang kedua, mampu menjelaskan produk bank, yaitu apa syarat ketentuannya, biayanya, bunga yang akan diterima nasabah atau biaya yang akan dibayar dikenakan, yang diterima nasabah, manfaat dan keunggulannya. Kemudian saudara juga mampu meminimalisir risiko pelayanan yang dapat merugikan perusahaan dan diri sendiri. Di dalam pelayanan itu ada risiko ya, ada risiko. Oleh karena itu saudara belajar hari ini bagaimana meminimalisir risiko itu agar nanti jika saudara bekerja di bank atau di lembaga keuangan lainnya akan terhindar dari risiko yang merugikan diri sendiri. Kemampuan yang kedua yang diharapkan sikap menghayati nilai norma dan etika akademik, bekerja sama, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dari sisi pengetahuan, setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjalankan, menerapkan pelayanan prima, dan mampu menjelaskan produk bank kepada nasabah dan meminimalisir penyimpangan prosedur yang berlaku. Ya, itu juga tadi. Kemudian keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu bank dari praktek perbankan ini, khususnya di front office. Yang dimaksud dengan front office itu layanan, kalau saudara pernah di bank, di hall banking itu, disitulah mereka melayani nasabah. Mampu menentukan kinerja mandiri, ya, bermutu dan terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat sesuai kewenangan pelayanan yang dimiliki. Saudara nanti sebagai trader dan sebagai customer service ada wewenangnya. Contoh, trader itu wewenang itu 5, bisa saudara langsung enter, langsung ya, tanpa melalui atasan. Tapi kalau sudah 25 juta ke atas, katakanlah 50 juta, itu nanti wewenang yang menentukan transaksi itu adalah di bidang perkreditan tentunya, ya kan? Nah, di bidang ekspor impor, tapi kita khusus jasa transaksi dulu. Nanti lain kali jika ada mata kuliah yang diberikan kampus akan kita lakukan juga. Inilah yang disebut dengan konsep mempelajari, ya. Pengertian bagaimana kita mempelajari materi pokok ini. Yang pertama, nanti dalam satu semester ini kan biasanya saudara mahasiswa kan mempelajari satu semester itu kan 14 ya, 14 materi pokok. Pertama, mengidentifikasi dan memvalidasi kartu tanda penduduk. Inilah yang mau kita pelajari saat ini pada saat materi pertama, pembelajaran pertama kita ya. Terus dilanjutkan nanti minggu depan mengidentifikasi dan validasi keaslian CIP dan BG. Seterusnya nanti yang ke-8, pertemuan ke-8 produk jasa bank, kiriman uang RTGS real time, gross settlement. Langsung terus nanti ke-9 surat keterangan bank, dan langsung ke 14 materi terakhir melakukan pelayanan produk
bank simpanan terbuka. Itulah nanti yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Kemudian profil lulusan yang diharapkan dari D3 jurusan keuangan dan perbankan ini, yaitu bank officer sebagai customer service, teller di bank dan di lembaga keuangan lainnya. Itulah nanti lulusan yang diharapkan mampu kalian mendapatkan pekerjaan di sini. Treasury, karyawan perpajakan bisa, karyawan asuransi, pegawai pasar keuangan, ya biasanya ada di ibu kota provinsi atau di ibu kota negara Indonesia atau di Jakarta. Startup teknologi marketing ini tentang apa namanya ini online ya, apa namanya bisnis online ya. Termasuk juga ini nanti yang kita pelajari, saudara kan sudah mampu mempelajari tentang komputer dan media. Saya kira saudara mampu itu. Petugas pelayanan perusahaan konsultan, bisa saudara bertugas di situ, konsultan pajak, konsultan lagi, konsultan properti, ya kan, penaksir harga bisa. Leasing itu bisa bertugas hadiran apa lagi, hibah dan lainnya, bisa tentunya wira swasta ya. Inilah yang juga diharapkan, membuat pekerjaan menjadi wira swasta. Contohnya nanti dalam pandemi, saudara nanti kalau saudara mau menjadi selama dari sini, apa? Saya mau wira swasta yang Bapak bilang itu tentang apa namanya, agen bank BNI yang ini bisa, walaupun ya hasilnya ya kalau banyak nasabah ya kita pun mempunyai fee atau komisi yang lumayan ya. Itulah wira swasta. Kemudian metode interaksi pembelajaran ya seperti dunia ya, diskusi kelompok, belajar daring ya. Sekarang kita tetap muka. Semoga pandemi 19 ini ya, corona dapat langsung dapat berlalu ya, sehingga kita bisa tetap muka dengan baik. Kolaboratif kerjasama, contohnya antara perguruan tinggi dengan perbankan, antara ini Politeknik Bisnis Indonesia dengan Bank BNI. Bank BNI, saya sebagai pensiunan Bank BNI yang punya link ya ke Bank BNI, nanti segala sesuatunya disengaja kepada saya tentang perbankan ini. Kemudian penilaian ya, evaluasi seperti biasa, saudara itu dinilai kan? Nah, dinilai kehadiran 10%, tugas rutin 40, UTS 20, UAS 30, ya sesuai penugasan oleh dosen yang bersangkutan. Critical review artinya saudara jika mampu, diharapkan juga mampu mengkritik buku, ya kan? Artinya mengkaji. Nah itu dari bidang lagi akan dinilai. Critical journal review, mini research, penelitian pendek mas itu. Kemudian rekayasa ide, project, ya. Kemudian penilaian evaluasi yang kedua, kriteria bagaimana saudara tepat, benar, ada kebenaran, kejelasan dalam teks dan non teks. Yang dimaksud dengan teks uji ini, ketika saudara kemampuan saudara menjawab soal ujian, ya, menjawab soal ujian, itulah dimaksud dengan ketepatan teks, kebenaran teks, kejelasannya. Non teks itu kemampuan menjawab, memberi pendapat saat kuliah berlangsung. Jika saudara memberi pendapat, pertanyaan, itu akan bawa nilai ditambah dengan yang tes itu. Itulah tentang penilaian. Ya, bila saudara nanti untuk kuliah selanjutnya lebih banyak memberi pendapat dan bertanya. Jadi demikianlah penjelasan mata kuliah. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan tentang pembelajaran. Itu tadi penjelasannya. Pembelajaran ini singkat, ya, tetapi harus dipahami untuk nanti kita lakukan prakteknya, ya. Ini video pembelajaran kita lanjutkan yang saya bawakan juga sendiri. Kemudian selanjutnya materi pokok 1. Ini materi pokok 1. Inilah
pertemuan pertama kita. Tadi kan ada 14 nomor satunya yang kita lihat. Salah satu bukti yang mendasar penting dan sering dihadapi oleh petugas unit online atau petugas yang berhadapan langsung dengan nasabah pelanggan dalam bertransaksi maupun pengurusan dokumen adalah kartu KTP. Di mana nanti saudara bekerja, ya? Ini KTP penting. Apalagi saudara di bidang nanti di kantor, di administrasi, ataupun berhadapan sama dengan nasabah, ya KTP itu penting sekali, ya. Adapun risiko karena kurang atau lalai petugas mengidentifikasi KTP di lembaga perbankan adalah potensi manipulasi di perbankan dapat terjadi yang merugikan bank dan pegawai sendiri. Jadi kalau kita lalai, rugi bank, rugi usaha, kita sendiri rugi. Di mana ruginya? Coba saudara, di mana kira-kira ruginya? Artinya kita itu pegawai sendiri rugi. Karena nanti jika ada manipulasi terhadap itu, kita akan ditelusuri siapa tugasnya. Tentunya kita akan dipanggil pimpinan. Sudah dipanggil pimpinan, ya kita akan minimal diperingati. Syukur diperingati. Kalau di spot gimana pula, ya kan? Itu. Denda oleh BI OJK karena dana tidak akurat. Jadi denda itu kalau datanya tidak akurat didenda oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dulu Bank Indonesia. Jadi dulu fungsi Bank Indonesia sebelum lahir OJK yaitu menstabilisasi ekonomi, nilai tukar dan mengawasi bank. Sementara sekarang ini dewasa ini mengawasi bank itu sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, begitu sekarang ya. Jadi denda-denda itu nanti akan dikenakan oleh OJK. Petugas meminta KTP nasabah, ya kan? Petugas sebagai jenis tadi meminta KTP. Nah, apa laporan itu diperlukan dalam yang dilakukan dalam KTP? Perhatikan kondisi KTP, foto, data yang jelas, ya. Fotonya bagaimana? Ada juga foto yang jelas, ya kan? Itu masih diubah. Kemudian datanya sudah tidak jelas, terus diperhatikan, ya. Kemudian perhatikan bahwa itu berdua mengacu pada peraturan nomor 377 tahun 2007. Jadi peraturan itu 6 digit pertama kode kota kabupaten satu data. Jadi itu kode, ya. Karena itu ada 6 dulu, ya. Nomornya itu 6 digit kedua yaitu kode tanggal bulan tahun kelahiran untuk wanita tanggal lahir di tanggal 40. Jadi siapa di sini tanggal lahirnya berapa? Coba dulu, saudara. Tanggal lahir tanggal 10. Berarti nanti KTP tanggal lahirnya di 50 tambah 40, ya. Itu nanti perhatikan dari saudara. Kamu tanggal lahir 4, berarti 8 nanti. Lihat, perhatikan nanti KTP-nya, ya. Lihat demikian 31 tambah 40 71. Karena ada yang 71 kan. Tapi ya memang begitulah peraturannya, ya. Petugas menyesuaikan nama, tanggal lahir, jenis kelamin kepada formulir isian dan foto kepada isi peserta. Jadi nanti setelah isian itu diisi oleh nasabah, cocokkan dengan KTP-nya karena dia kan mengisi itu kan pesan KTP kebanyakan, ya kan. Jadi jangan bersalah. Nah, itu. Kemudian cocokkan tarikan tanda tangan antara KTP dengan formulir bukti lainnya yang ditanda. Jadi di dalam KTP itu kan ada tanda tangan. Cocokkan itu dengan formulir isian itu, dia kan mengisi juga. Dan sampai nanti KTP-nya KTP orang lain, ya kan? Dia yang apa? Itu nanti salah, ya. Harus orang yang bersangkutan. Jadi tanda tangannya juga harus sesuai dengan KTP, cocokkan dengan tanda tangan yang ada di formulir, ya. Kemudian pentingnya penghitungan data. Apa pentingnya data itu? Salah satu KTP yang banyak lagi lain. Jadi kalau saudara bekerja di bank itu, ya kalau di bidang pendidikan ada TDP, ada SIO,
ada izin gangguan dan lain-lain, ya, ada apa namanya NPWP. Nah, pentingnya satu, kualitas data nasabah lengkap dan akurat sangat penting bagi nasabah, ya, dan bank usaha. Data tersebut menjadi dasar informasi ketika nasabah bertransaksi sekaligus sebagai data bank, ya. Nah, itu penting. Dampak kerugian kembali yang tadi, kalau karena kualitas data nasabah tidak benar, kalau dia tidak benar datanya, dampaknya ini A, nasabah akan kesulitan bertransaksi. Ya, nanti kalau salah kita tanya siapa nama yang berhukum, katakanlah si Dewi, katakan. Padahal waktu pertama membuat rekening, nama ibunya si Dewi, yang lain kan kita pun tidak bisa melakukan pencairan dananya karena bertentangan, ya, dan lain. Kemudian bank kemungkinan besar dapat terkena yang tadi, ya, bencana. Bank dapat mengambil keputusan yang salah terkait strategi marketing akibat kesalahan segmentasi pasar. Jadi bank itu pun perlu hati, ya. Jadi kalau salah data, nanti kan bagian data akan mengambil data-data yang dilakukan, yang diinput oleh customer service. Jika salah itu nanti salah pula nanti bagian data untuk mengambil informasi tentang dana, ya. Jadi pemeriksaan formulir pembukaan rekening. Untuk itu dalam pemeriksaan formulir pembukaan rekening yang diisi oleh nasabah, ya, diisi oleh nasabah pertama, dan penginputan data nasabah dalam sistem oleh petugas itu customer service, ya, dia nanti memasukkan ke dalam sistem. Walaupun kita belum ada apa-apa, tapi ya, kita anggap sudah tahu lah, ya. Harus dilakukan dengan teliti dan benar sesuai data yang diberikan. Harus teliti dan benar. Nanti kita memasukkan harus teliti dan benar. Jangan pula nanti katakanlah dia menabung 1 juta, terinput 10 juta. Jadi kita yang rugi, ya kan? Nanti tiba-tiba kita ambil aja semua itu, ambil 10 juta. Padahal uangnya 1 juta, ya. Atau sore hari nanti jadi masalah, ya. Nah itu. Demikian juga penarikan. Kalau penarikan 1 juta, kita berikan 10 juta, itu salah, ya. Disitulah pentingnya akurat. Demikianlah tentang video tentang pembelajaran identifikasi KTP, ya, dalam rangka bukti dalam transaksi perbankan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ya, apa ini, STL, Student Centered Learning, ya, Student Centered Learning. Jadi konteks center learning, orientasi doing the real, ya, thing. Jadi kita ini nanti belajar dengan real, ya. Ini bukan ini betul. Nah, kemudian menjelaskan bahan kerjanya. Sudah kita jelaskan tadi kan tentang pembelajaran itu sudah kita jelaskan. Kemudian kemampuan yang diperoleh mahasiswa itu mampu mengaplikasikan. Nah, nanti aplikasikan, ya. Kemudian responsif, ya memang harus respon juga tadi, ya, ditanggapi. Bisa, ya, bisa kalian komunikasi dua tadi kalau anak, ya, sampaikan aja. Kalau salah atau benar, salah, ya. Kemudian collaboration learning, orientasinya belajar tim dan tugas berbeda untuk mencapai tujuan. Tadi kan ada nasabah, mahasiswa sebagai nasabah, mahasiswa sebagai customer service, mahasiswa sebagai apa tadi? PLN, ya. Cuman pimpinan nanti biasa sendirilah, ya kan? Kantor cabang, ya, atau kan KMN, kantor pelayanan, atau disebut juga KPM, cabang pembantu. Kita ke selanjutnya, ini dia mahasiswa sebagai pimpinan, sebagai petugas customer, sebagai teller, sebagai nasabah. Jadi kemampuan yang dilakukan mahasiswa, kemampuan berkomunikasi. Nah, nanti saudara CS teller harus mampu berkomunikasi dengan baik sehingga nasabahnya
senang menghadapi petugas bank, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, saya kira itu. Untuk itu kita akan langsung melaksanakan praktek ini. Silakan. Ayo silakan langsung aja. Ini waktu kita udah 20 menit. Ya langsung aja. Selamat pagi Bu. Saya ingin membuka tabungan kartu pandai dengan saldo 20.000. Selamat siang Bu. Dengan Ibu siapa saya bicara? Saya melalui bulan. Kalau buka rekening di BNI Laku Pandai ada syaratnya Bu. Foto KTP pakai HP kirim ke 0812 64 49 0654. Foto nasabah di handphone kirim ke 0812 64 49 6054. Setoran awal minimal 25.000. Mengisi formulir pembukaan rekening saldo akhir maksimal 20 juta. Penarikan ATM maksimal 1 kali 1 juta. Belum ada rekening tabungan di BNI. Selesai isi formulir dan input data di PDI, Ibu bisa pergi ke BNI Jalan Merdeka untuk tanda tangan, tanda terima buku tabungan dan ATM. Biaya dan bunga, biaya kartu ATM 15.000. Bunga diberikan sesuai bunga tabungan biasa. Manfaat menabung pada Laku Pandai bisa untuk uang wisuda atau uang kuliah, uang investasi, untuk menabung keperluan masa depan. Unggulannya tidak dibebani atau bebas biaya administrasi bulanan, cepat dan mudah. Setoran selanjutnya minimal 10.000. Mendapat ATM, tarif tunai melalui ATM bersama, biaya 3.000. Transfer ke rekening bank lain, biaya 10.000. Layanan produk Laku Pandai lainnya, bayar pulsa. Data Ibu bisa menunjukkan KTP-nya. Data Ibu udah pas. Untuk setoran awal bisa pergi ke teller. Jadi kepada saya tolong di sini dimasukkan setoran itu berdasarkan KTP-nya. Mana tadi KTP-nya? Jadi itu layar langsung sudah terhubung dengan apa? Dengan nomor ini. Ini coba diisi nanti data-datanya. Coba diisi 20.000 tadi ya. 25 ya. 25 lah buat 25. Ya, 25.000. Nah, udah enter di sini. Konfirmasi 25.000 udah pas? Coba lihat. Sudah. Ini harus teliti ya. Terus isilah nama ini, nama depannya pertama ini si ini, siapa namanya? Lola, ya. Guru besar pertamanya, Lola. Udah, Lola aja, Lola. Nanti kan ada tengah, yang tengahnya ada, itu yang tengahnya isi tengah, nama tengah. Siapa namanya? Bila sebutkan. Angelina. Ya, Angelina. Oke, coba. Harus pas ya. Coba dulu baca. Yang ini dia.
Ya, oke. 4 karya. Dia 68 bulan. Ya. Terus pilih perempuan Pak. Pilih terus. Sudah berapa menit? 6 menit lagi, Pak. Ya, terus. Lahir Sumatera Selatan. Ya. Karya, sudah. Tanggal lahir Lahir 16 23. Ya, tanggalnya, bulannya apa? Bulan 3. tanggal 16. 16. Terus, Tanggal KTP ya itu yang salah ya. 12720356 Hmm. 0303 Ya, 0002. ya. Expired 30 tahun. Apa? Tahunnya itu terakhir tahun. Yang paling terakhir tahunnya. Ayo, Putri. Terus. Gimana? Oke. 31 Desember. Desember lah. 31 Desember dulu pilih. 31 ya, oke. Alamat, alamat. Ya, apa itu? Alamat mana sih? Siapa? Mana alamat? Ya. Ya. Teruskan aja dulu ya. Mau. Nggak ada kan? Mau. Provinsi ini. Ada mau satunya? Tulis. Pilih. Provinsi Sumatera Utara. Terus bawah. Terus bawahnya. Bawahnya apa? Menang center lah, kota menang center ini, kota menang center, terus bawah, kecamatan, ya, Desa Kelurahan apa namanya? 90. Ya, ada, bulan, dari pos, klik aja, klik tadi itu, ya, oke, handphone, tentunya, misalnya 00, karena 0 apa namanya 0012 12 644 644 90 90 654. 654. Ya. Itu dia mahasiswa pilih. Itu belajar. Terus penghasilan kalau aja apa 2 juta lah. Deskripsinya Deskripsi kerjaannya apa namanya mahasiswa lah. Ya, terus udah keluar. Itu di atas ada merah, di atas ada merah. Maka boleh